Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di mana atas karunia Tuhan, kami mempelajari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu. Dan karena rahmat Tuhan, kita sudah mencapai dalam studi kita dalam kitab Perjanjian Baru, surat pertama kepada Jemaat Tesalonika pasal yang pertama. Dan pada episode hari ini, kita akan mempelajari ayat 4, 5, dan ayat 6. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Fayez Fuad, Saudara Alia Isa. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran setelah jeda rehat. Saudara Elia, saya akan membaca ayat 4, 5, dan 6 dari pasal 1, lalu saya akan mengajukan pertanyaan pada Anda. Surat pertama kepada Jemaat Tesalonika, pasal 1, ayat 4, 5, dan 6. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ia mulai berbicara tentang pemilihan di ayat 4, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Apa yang dimaksud dengan pemilihan, dan mengapa dia merujuknya pada bagian ini? Ini bukanlah kali pertama bahwa Rasul Paulus berbicara tentang pemilihan. Dia telah merujuknya dalam Efesus 1 ayat 4, sebagaimana Allah memilih orang-orang beriman sebelum dunia dijadikan. Dan dia menunjukkan fakta ini, dia ingin mengajarkan kepada orang-orang beriman bahwa pemilihan itu berasal dari kekuasaan mutlak dari Tuhan. Dr. Fayez sebelumnya telah menunjukkan bahwa ada dua hal, misalnya rel kereta api yang sejajar. Hal-hal yang menjadi milik Tuhan tidak boleh diperdebatkan. Kita mempelajari di episode sebelumnya. Ya, semua ini milik Tuhan. Ada tanggung jawab yang jatuh pada manusia. Saya harus tetap bertanggung jawab atas hal yang menjadi perhatian saya. Pemilihan itu dari kekuasaan mutlak Tuhan, dan Dia bebas memilih sebagai pencipta dan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi, persoalan ini tidak boleh menjadi kontroversi dan diskusi, karena ini urusan Tuhan, dan urusan Tuhan manusia tidak bisa ikut campur di dalamnya. Tapi bisa bertanggung jawab dalam hal menerima panggilan Tuhan. Dan orang yang perdebatkan pemilihan ketika dia melakukan perannya dan menerima panggilan, maka dia akan tahu bahwa dia dipilih oleh Tuhan, dan dengan demikian pemilihan tidak akan menjadi bahan perdebatan dan diskusi. Tapi itu akan menjadi alasan ibadah karena Tuhan telah memilihnya sebelum dunia dijadikan. Bagaimana Rasul mengetahui bahwa orang-orang percaya ini dipilih dan mengatakan kepada mereka, kami tahu hai saudara yang dikasihi Allah bahwa Ia telah memilih kamu. Pertama, dia mengetahui hal ini karena ketaatan mereka dan menerima baik Injil maupun khotbah Paulus. Salah satu tanda bahwa seorang terpilih adalah menerima firman Tuhan, dan dia menjalankan tanggung jawabnya saat dia membuka hatinya dan menerima firman Tuhan. Kedua, kita tahu bahwa mereka dipilih oleh Tuhan dari buah ditunjukkan dalam kehidupan mereka yang terlihat dalam pekerjaan iman, kerja keras kasih, dan kesabaran dalam pengharapan. Benar, mereka yang dipilih oleh Tuhan harus menunjukkan buah iman yang sejati melalui hal-hal yang kita bahas di episode sebelumnya,
dan melalui kedekatan mereka dan gairah terhadap firman Tuhan. Itu benar. Dr. Fayez, ayat 5 berbicara tentang Injil yang berbunyi, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Mohon berikan definisi awal tentang apa itu Injil. Apa itu Injil? Kata Injil berarti kabar baik, laporan baik, atau kabar gembira. Dan pemberitaan yang baik adalah tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 mendefinisikan Injil bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita menurut nubuatan kitab-kitab Perjanjian Lama, dan dia dikuburkan sebagai bukti bahwa kematiannya nyata dan pasti. Tapi ceritanya tidak berakhir seperti ini. Tapi Kristus juga bangkit dari kematian sebagai bukti pembenaran semua orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, Injil bukan sekedar cerita. Kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 1, bahwa pesan yang berbicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus yaitu salib. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Injil itu dinamit. Injil itu mengandung kuasa yang mengubahkan. Orang-orang percaya yang mati menjadi martir pada masa awal mengejutkan bangsa Romawi dengan kekuatan super di balik kekuatan yang ada pada mereka. Jadi mereka menyebut negara adidaya itu sebagai dinamit. Itu adalah kata Romawi yang kemudian digunakan untuk menyatakan kekuatan ledakan. Injil adalah suatu kekuatan yang meledak-ledak. Injil adalah dinamitnya yang menghancurkan permusuhan, kebencian, dan keganasan manusia. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan kepada mereka bahwa dia datang bukan hanya untuk menceritakan kisah seseorang yang hidup, mati, dan Seperti bangkit. kata-kata lain. Ini bukan sekedar kata-kata seperti kata-kata lainnya, seperti kata-kata lain. Namun kata-kata ini mengandung dinamit, kekuatan ini, kekuatan keyakinan, kekuatan untuk mengutuk hati nurani, kekuatan yang mengubah hati, kekuatan pendorong yang membuat seseorang meninggalkan masa lalunya, bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun kekuatan yang digunakan di sini bukanlah kemampuan yang dimiliki seseorang dengan kefasihannya, karismanya, atau kekuatan retoris. Tetapi kekuatan ini diciptakan oleh Roh Kudus. Jadi dia berkata, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Saya tahu apa yang ada di tangan saya. Firman di tangan saya lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Itu harus menghasilkan buah. Kata-kata ini tidak hanya memberi saya keyakinan dalam khotbah saya, tetapi memberi Anda juga jaminan terhadap keselamatan dan pemilihan Anda. Hal yang baik, Anda menunjukkan bahwa Injil mempunyai kuasa untuk mengubah. Jadi, kata-kata lain yang mengaku sebagai firman Tuhan dan tidak mengubah orang harus dipertanyakan. Firman Tuhan, Injil mempunyai kuasa untuk mengubah. Saulus dari Tarsus diubah menjadi Paulus yang agung. Mengubah orang tidak benar menjadi orang suci dalam Kristus. Jadi Alkitab yang membuat Injil mempunyai kuasa untuk mengubah dan masih mengubah jutaan orang hingga saat ini. Berhubungan dengan kalimat Anda, Rasul Paulus sendiri menjelaskan sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum yang sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Namun saya ingin menambahkan sesuatu pada ungkapan Injil kami. Jangan sampai ada yang mengira bahwa sumber Injil adalah Paulus. Tidak, Paulus bukanlah sumber Injil, melainkan pemberita Injil. Benar. Namun ia menunjukkan sumber Injil di banyak tempat. Misalnya, dalam Roma 1 Injil Allah punya tema. Benar. Injil putranya. Injil benar. adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Namun sungguh menakjubkan bahwa dia tidak mengatakan Injil saya. Tetapi, seperti kita sebutkan di episode sebelumnya, tidak mengabaikan saudaranya dan rekan-rekannya dalam pelayanan. Jadi dia berbicara dalam bentuk jamak mengenai pelayanan. Benar, sangat bagus bahwa Anda mengklarifikasi bahwa Injil yang kita maksud bukanlah Injil Paulus. Tidak. Tetapi Injil Allah yang menurut sumbernya. Injil putranya atau Yesus Kristus yang sesuai dengan temanya. Injil perdamaian menurut dampak dan juga buahnya. Injilnya kita menurut siapa yang memberitakan Injil ini. Kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kita akan bertemu setelah rehat dan saya mendorong Anda jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi kami dan kami akan menjawab pertanyaan Anda dengan rahmat Tuhan. Tetaplah bersama kami. Rasul Paulus melihat bukti praktis dari kelahiran baru dalam kehidupan mereka, sehingga ia tidak memiliki keraguan mengenai pemilihan mereka. Paulus tahu bahwa buah roh yang muncul dalam hidup mereka bukan berasal dari sifat yang lama,
melainkan dari sumber hidup baru oleh kuasa Roh Kudus. Dengan cara yang sama, pemilihan kita menjadi terlihat oleh orang lain yang memperhatikan kuasa kehidupan yang kita miliki di dalam Kristus. Mereka merasa bahwa kita mempunyai hati nurani yang tidak bercacat dan tidak tersinggung dalam segala hal. Kehidupan yang dapat diterima dari orang-orang percaya di Tesalonika membuat Rasul yakin akan pemilihan mereka. Dan betapa indahnya menyapa mereka dengan saudara yang berlaku bagi seluruh umat beriman di setiap waktu dan tempat. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita di surat pertama Tesalonika pasal 1 ayat 4, 5, dan 6. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari hadirin. Silakan. Kita telah bicara dua kuasa. Kuasa pertama adalah pesan Injil yang merupakan kekuatan perubahan dan kuasa kedua adalah kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hati yang mengubahnya. Kini pertanyaan saya, apakah penyampaian pesan Injil cukup untuk seseorang untuk mengubah hidupnya tanpa dukungan Roh Kudus karena pesan Injil merupakan kuasa tersendiri, ataukah ini merupakan prasyarat ketika menyampaikan risalah dan kerjanya dalam hati agar orang menyampaikannya ditopang oleh Roh Kudus? Apakah ada pemisahan di antara keduanya atau haruskah tidak dapat dipisahkan? Ini memang pertanyaan yang penting. Silakan Saudara Elia. Saya pikir Rasul akan menunjukkan di ayat yang kelima dan ayat yang keenam bahwa Injil tidak terpisah dari kehidupan Rasul Paulus dan rekan-rekannya sebagai pola. Sebagai kepercayaan padanya. Sebagai kepercayaan terhadap kata-katanya, dan tidak ada satupun di dalam Alkitab pemisahan antara pengkhotbah dan khotbah. Rasul Paulus berkata, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Jadi, ucapannya harus seperti firman Tuhan. Itu harus diandalkan oleh kuasa Roh Tuhan. Namun hal ini tidak meniadakan kehidupan pemberita Injil, itu harus menjadi suatu pola. Ada yang mengatakan bahwa berkhotbah melalui kehidupan lebih kuat daripada berkhotbah dengan kata-kata. Benar. Untuk mendukung pernyataan ini kami memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Kehidupan Paulus dan mereka yang bersamanya memberikan kredibilitas pada pesan tersebut. Mohon beritahu kami bagaimana perilaku pelayan bisa mempengaruhi kemurnian dari sebuah pesan yang disampaikan. Saya harap tidak dimengerti sebagai Rasul Paulus di sini melebih-lebihkan, tetapi Paulus mempunyai keyakinan dan dia mengetahui apa yang dia katakan kepada orang beriman yang tinggal di dekatnya. Dan saya percaya karena dia memiliki kesaksian hidup bersama rekan-rekannya dalam pelayanan, dia mengingatkan pada mereka tentang pria macam apa mereka di antara mereka. Dia minta mereka untuk mengingat kunjungan dan kediaman mereka di antaranya, meskipun hanya sebentar, dan Rasul Paulus menjadikan buah pola dan bagaimana keadaan Timotius, Silas, dan Silvanus sebagai tanda dalam segala hal, dalam perkataan dan dalam tingkah laku, dalam kasih dan kemurnian dan dalam segala hal lainnya. Itu sebabnya buah dari pesan mereka terlihat jelas. Saya ingin merujuk pada Tuhan Yesus Kristus sebagai pengkhotbah terhebat di muka bumi ini, dan saat Lukas berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus di awal kitab Kisah Para Rasul, dia mengucapkan ayat yang indah ini, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Tuhan Yesus Kristus tidak mengucapkan kata-kata bahwa dia tidak melakukannya terlebih dahulu. Dan hidup kita harus memberi contoh, tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat yang akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Untuk melengkapi ide ini, Dr. Fayez, terkadang kita menemukan bahwa walaupun kelakuan seseorang tidak baik, dia mengatakan firman. Dan anehnya ada orang yang diubahkan. Jadi dia berpikir bahwa Tuhan mendukungnya. Asalkan dia mewartakan firman dan ada orang-orang yang hidupnya berubah dan berdampak. Jadi dia pikir bahwa Tuhan melindunginya dan menyetujui hidupnya. Di mana letak permasalahan dalam gagasan ini? Pertama, izinkan saya memulai dengan menyatakan bahwa prinsipnya adalah Tuhan menggunakan bejana suci. Seseorang berkata kepada dia, berbicara kepada seorang pelayan, jangan ceritakan khotbahnya kepadaku, tetapi biarkan aku melihatnya. Jangan arahkan jarimu ke jalan, tetapi peganglah tanganku dan berjalanlah di atasnya. Telingaku mungkin tidak memahami retorika dan kefasihanmu, tapi mataku pasti akan melihatmu dan akan terpengaruh oleh perilakumu.
Seperti yang disampaikan oleh saudara Elia sebelumnya, kesaksian hidup lebih tinggi dari kesaksian kata-kata. Namun ada aspek lain dari kasih karunia Tuhan, yaitu dia memakai siapa saja yang dia pilih. Dia bisa menggunakan apa saja. Bahkan jika dia ingin berbicara kepada seseorang melalui orang berdosa, apakah mungkin? Ini adalah aspek kasih karunia Tuhan dan otoritas Tuhan dalam pemilihan dan memanfaatkan segala sesuatu untuk mengubah orang. Suatu kali seseorang memberitahu saya bahwa dia datang kepada Tuhan melalui seorang pencuri. Saya bertanya kepadanya, bagaimana ini bisa terjadi? Dia menjawab, ketika aku masih kecil, ayahku memberiku jam tangan baru. Dan ketika aku sedang berjalan dengan gembira memakainya, seseorang menghentikanku dan berkata kepadaku, saya ingin melihat jam tangan ini. Kesan pertamaku adalah pencuri ini akan membunuhku dan mengambil arloji itu. Dan aku telah mendengar bahwa siapapun yang mati tanpa kembali kepada Tuhan akan masuk neraka. Jadi aku lari bukan untuk melarikan diri dari pencuri itu, tetapi untuk bertobat dan menyerahkan hidupku kepada Tuhan sebelum aku masuk dalam neraka. Aku terus berlari sampai di rumah, aku masuk kamar tidur dan berdoa, Tuhan, aku menyerahkan hidupku padamu, dan kemudian aku menemukan tidak ada seorang pun yang mengejarku. Jadi ayahku yang beriman adalah seorang yang ingin mencuriku, dia adalah seorang pencuri. Disebut apakah ini? Ini disebut otoritas Tuhan. Tuhan menggunakan perkataan yang telah didengar orang ini untuk membuatnya menjadi bertobat. Kadang-kadang seseorang pergi ke apotek untuk membeli obat tertentu. Dia bisa menemukan apoteker di apotek yang tahu formulasi obat dan bisa memberikannya pengobatan. Tapi juga dia mungkin tidak menemukan dokternya, melainkan asistennya. Asisten ini, yang tidak tahu apa-apa kecuali nama obatnya, bila diminta obatnya akan juga bisa memberikannya. Ini memberikan efek. Dan obat itu memberikan efek Ya, bukan tentu. karena yang memberi, tetapi karena memang formulanya. Jadi Injil yang kita beritakan akan efektif bila melalui seorang pengkhotbah yang berdedikasi dan hebat. Dan terkadang kasih karunia Tuhan menggunakan firman itu sendiri untuk berubah, karena pengaruhnya ada pada firman Tuhannya, bukan pada mereka yang memberitakannya. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus, karena Tuhan punya banyak sarana. Benar. Pertanyaan saya pada Anda, Dr. Fayez, tentang penderitaan yang menyertai pemberitaan firman Tuhan. Dia berbicara tentang semacam penderitaan di sini, dan dia berkata dalam ayat 6, dan kamu telah menjadi penurut kami, dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus. Penderitaan siapa yang ada di sini? Yang menerima firman atau yang memberitakannya? Mengapa ada sengsara? Keduanya, pengkhotbah yang berbicara tentang Injil kasih karunia Allah kepada orang-orang berdosa yang terjerat oleh setan dan berada di bawah perbudakan kejahatan dan dosa. Pengkhotbah ini tidak akan bersenang-senang. Dia tidak akan pergi ke taman bermain dan kemudian dia pergi ke medan perang. Dia akan menyerang setan di bentengnya yang paling aman. Jadi apakah Anda mengira setan hanya akan diam saja? Sebaliknya setan akan memperhebat serangannya terhadap dirinya, menggunakan seluruh kekuasaan dan wewenangnya, agar menterinya itu menjadi patah semangat. Dan Rasul Paulus merupakan bejana yang paling menderita bagi Kristus. Menceritakan kepada kita tentang penderitaannya. Tidak ada kota di mana dia tidak dihina atau dipermalukan dan dia masuk penjara. Jadi, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan dianiaya. Jika Anda menyerang setan di bentengnya, dia pasti akan membuat seluruh dunia menjadi gelisah. Namun siapapun yang menerima firman Tuhan juga akan mengalami penderitaan. Tuhan Yesus Kristus juga berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Juga berkata, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ketika seseorang percaya kepada Kristus sebagai juru selamat dan penembus, maka seisi rumahnya akan meninggalkan dia. Seperti yang kita lihat di seluruh dunia. Kenapa rumah tangganya bersikap tegas? Dia telah berubah. Dia adalah seorang pencuri yang punya akhlak yang buruk. Dia menjadi orang yang saleh dan berubah menjadi santun. Lalu kenapa Anda bersedih? Tentu saja, setan sedang membuat kekecauan di rumah tangganya. Jadi siapa yang percaya kepada Kristus juga akan mendapat kesengsaraan, dan itu bukanlah hal yang aneh. Tapi merupakan hal yang diharapkan dan Tuhan memberitahu kita tentang hal itu. Namun jika yang terjadi sebaliknya, maka itu yang menjadi aneh. Saudara Elia, kita mengetahui bahwa memberitakan firman Tuhan pasti disertai dengan penderitaan, baik Benar. pengkhotbah maupun orang yang diberitakan. Tepat. Tetapi dia juga berbicara tentang kegembiraan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Mengapa ada kegembiraan? Ada dua hal yang tampaknya bertentangan. Dan faktanya sulit bagi seseorang untuk menerima perkataan ini bahwa ada penderitaan disertai kegembiraan. Hal ini tidak perlu dipertanyakan lagi bagi orang-orang di dunia. Namun mujizat ini terjadi pada umat Kristen yang lahir dari Allah. Walaupun ia menderita sengsara setelah percaya kepada Tuhan Yesus. Baik dari luar, dari musuh-musuhnya yang seisi rumahnya maupun dari pihak lawan. Hanya saja ini adalah salah satu buah Roh Kudus yang diam dalam dirinya. Pribadi ilahi yang setara dengan Bapa dan setara dengan Putra. Kita membaca di Galatia pasal 5 bahwa buah roh adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera. Sukacita ini bukanlah sukacita biasa, melainkan sukacita yang diciptakan oleh Roh Kudus dalam hati orang beriman. Ini adalah karya ilahi yang luar biasa.
Jadi inilah sukacita bagi orang yang diberitakan, orang yang mengenal Tuhan meskipun dia kesakitan tetapi ada sukacita yang diciptakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam dirinya yang membuatnya merasa bahagia. Meski mengalami segala kerugian dunia, namun ia menganggap dirinya bahagia karena dia telah memperoleh Kristus. Tepat. Adapun yang memberitakan firman, kadang orang pun menghinanya, menganiayanya, atau bahkan menangkapnya. Mereka bisa memenjarakannya. Ini adalah penderitaan. Tapi mengapa? Dia juga bersukacita. Saya pikir bahwa kegembiraan ini berasal dari berbagai hal. Pertama, dia bersukacita karena dia memenuhi tujuan Allah dalam hidupnya bahwa dia memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa. Dan Allah sendiri bersukacita ketika jiwa-jiwa diselamatkan. Bukti terkuat mengenai hal ini adalah dalam Lukas 15. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dan saya juga berpikir bahwa pengkhotbah bersukacita ketika dia melihat dirinya memenuhi tujuan Tuhan dalam hidupnya, dan dia bersukacita ketika dia melihat jiwa-jiwa diselamatkan dari siksaan dan kebinasaan kekal. Siapa yang melihat jiwa kembali kepada Kristus dan tidak bersukacita, dan dia menanggung penderitaan demi jiwa-jiwa karena penderitaan itu bersifat sementara, tapi menyelamatkan jiwa dari kebinasaan kekal. Jika membuat Allah bergembira, maka akan membuat siapapun yang memberitakan kabar ini juga bersukacita. Tidak mengherankan jika Rasul Paulus memberitahu kita di Filipi, salah satu surat di penjara, 18 kali tentang kegembiraan, bukan kegembiraan karena, tetapi kegembiraan meskipun. Pasal 1 berbicara tentang kegembiraan dalam keadaan apapun. Pasal 2 membahas tentang kegembiraan meski kekurangan orang yang bisa dipercaya. Pasal 3 berbicara tentang kegembiraan meskipun ada musuh. Dan pasal 4 berbicara tentang kegembiraan meski kekurangan kemampuan. Tapi dia tidak peduli dengan semua ini dan dia tetap bergembira meskipun keadaannya seperti itu. Karena dipakai oleh Tuhan dan bersukacita atas hasil pelayanannya. Ia mengatakan tentang orang-orang percaya di Filipi yang berada dalam penderitaan ketika ia memenangkan mereka bagi Kristus, sukacitaku dan mahkotaku. Itu adalah sumber Ya, penghiburan. selagi dicobai dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Juga Paulus dan Silas berada di penjara karena Injil, Berdoa. mereka berdoa dan menyanyikan Dan lagu menyanyikan pujian pada bagi Tuhan. Tuhan. Keajaiban kekristenan menimbulkan kontradiksi. Kesedihan dan kegembiraan, kemiskinan dan kekayaan, hal yang sangat aneh. Ini Sungguh adalah keajaiban agama Kristen. kekristenan. Dan Roh Kudus inilah yang membuat kita bergembira di tengah-tengah penderitaan. Pastinya hadirin punya pertanyaan dan kita akan menjawabnya. Saya punya pertanyaan, mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan? Dan mengapa pengajaran disertai dengan penderitaan, kesakitan, atau kesengsaraan? Ya, pertanyaan penting. Mengapa pengajaran disertai dengan penderitaan? Mengapa orang yang mengenal Tuhan tidak mungkin terbebas dari permasalahan? Mengapa ketika dia mulai mengenal Tuhan ada penderitaan yang berhubungan dengan mengikut Tuhan? Menurut pendapat saya, wajar jika situasi baru dari orang yang mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya menyebabkan rasa sakit karena dia telah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia tidak lagi memiliki hubungan seperti dulu dan dia tidak mengikuti perkembangan orang-orang di dunia. Terpisah dari mereka karena dia begitu mencintai perkara-perkara Allah. Itu normal bahwa di dunia ini Anda akan mengalami kesengsaraan. Jika anggota rumah tangga itu sendiri yang bukan orang percaya sejati akan mengusirnya, menyakitinya, dan mengganggunya, maka tidak heran jika orang beriman menderita. Namun yang aneh adalah jika orang beriman tidak menderita. Benar, tepat. Juga Rasul Paulus dalam Ibrani mengatakan bahwa ajaran dan kesakitan adalah untuk keuntungan kita, supaya kita dapat mengambil bagian dalam kekudusannya. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidaklah sempurna, tetapi dalam diri kita ada sifat lama dengan perbuatan jahatnya. Oleh karena itu Tuhan mereformasi kita untuk mengeluarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat lama dan menghasilkan segala keutamaan sifat baru di dalam diri kita. Keutamaan ketuhanan yang terbaik dalam kodrat baru. Hal ini perlu. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dan rasa sakit memberi kita kesempatan untuk memeriksa diri kita sendiri. Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita? Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Saudara-saudara Yusuf ketika mereka di penjara. Apakah maksudmu datang kemari, abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingat kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Wanita ketika putranya meninggal. Jadi penderitaan membuat kita memeriksa diri sendiri. Penderitaan ini mengajarkan kita kebajikan kekristenan dan mengubah kita. Isunya sangat luas seperti sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sifat kita terbentuk hanya ketika pembuat tembikar menempatkan kita di atas roda dan memasukkan kita ke dalam api. Beginilah keadaan kita. Tidak ada orang yang percaya pada sejarah yang berubah menjadi lebih baik sampai dia masuk sekolah kesakitan. Inilah sifat kita. Benar, rasa sakit itu perlu dan menyertai penerimaan firman karena orang percaya telah menjadi orang asing di dunia dan dia tinggal di lingkungan
yang asing dengan cita-cita yang aneh dan suasana yang aneh karena tanah airnya adalah surgawi. Ini adalah tempat di mana kita akan tinggal. Tapi saya ingin melakukannya, meyakinkan setiap orang percaya yang menderita bahwa rasa sakit itu hanya sementara dan Benar. Tuhan Tentu saja. telah mengakhirinya. Tepat. Tentu Ya. saja, artinya kita hampir mengakhiri penderitaan kita. Benar, tepatnya dan bahkan menyakitkan. Alkitab sering berkata tentang hal ini sebab penderitaan ringan mengerjakan bagi kami kemuliaan yang Saudara kekal. Elia mengingatkan saya tentang kalimat yang saya kagumi, sampai dia datang. Artinya kita tidak hanya mengingat kematian Tuhan, tetapi semua yang ada di sini sampai ia datang. Tepat. Semua rasa sakit yang kita alami adalah sampai dia datang. Dan orang yang teralihkan oleh kesenangan dunia ini sampai ia datang. Benar. Terima kasih, kita simpulkan episode ini bersama hadirin. Halo semuanya, episode kita sekarang ini sangat menarik dan saya akan fokus kepada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa makna Injil? Dan apa arti kata Injil kami yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika? Apa Injil itu? Injil berarti kabar baik atau kabar gembira. Inilah arti kata Injil. Injil kita berarti Injil Allah, bukan Injil Paulus. Benar, tapi Injil yang diberitakan Paulus itu apa? Secara apa isi singkat, Injil itu? Injilnya adalah bahwa Tuhan Yesus telah mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan dan dia bangkit kembali pada hari ketiga demi kita. Benar, isi Injil adalah bahwa Kristus mati karena dosa kita, dia dikuburkan dan dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Dan Injil kita berarti bahwa dia memberitakan Injil ini, Injil Tuhan. Tuhan adalah sumbernya, Injil putranya, putranya adalah temanya. Adapun Injil kita, itulah yang diberitakan oleh Paulus. Bagaimana menurut Yang Anda? itu sempurna. Benar. Jadi, dia berbicara tentang penderitaan yang menyertai pemberitaan Injil, baik kepada sang pengkhotbah maupun yang dikhotbahi. Mengapa harus menderita? Dalam mengajar, pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang jauh dari Tuhan. Demikianlah ia melepaskan mereka dari cengkeraman setan yang mempunyai kemampuan hebat, dan ia justru mengagitasi agen-agennya untuk melecehkan atau melumpuhkan orang-orang beriman untuk memenangkan mereka sebelum mereka melarikan diri dan diselamatkan. Benar. Yang menerima firman itu terpisah dari dunia, dari keinginan dunia, dan dari kejahatan dunia, sehingga hidup dalam kesengsaraan. Dia Benar. menjadi orang asing kepada orang-orang di sekitarnya, menyebabkannya Benar. menderita. Hal yang rumah tentu saja. Tentu wajar pasti orang ada beriman kesusahan merasa bagi kesakitan. pengkhotbah dan orang yang Dan berdakwah. pengkhotbah saat dia bertarung di tempat pertama, Tepat. dalam melawan Secara musuh. total dia berada dalam konfrontasi permanen dengan Oke, musuh. baik. Pertanyaan terakhir, dia berkata bahwa di tengah kesengsaraan ada kegembiraan. Dari manakah datangnya kegembiraan ini? Inilah mujizat Roh Kudus yang tertulis dalam surat Galatia. Namun buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan di antara buah Roh Kudus yang paling penting adalah sukacita. Sukacita di tengah penderitaan ini bukan untuk manusia duniawi, tapi untuk setiap orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Benar. Kristus. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Terima kasih para hamba Tuhan, Tuhan memberkati. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.